Assalamualaikum sahabat yang berbahagia dan sukses selalu. Mari kita lanjutkan obrolan kita terkait Krismon 1998 hingga krisis Corona tahun 2020 ini. Dan kali ini saya akan berbicara secara lebih spesifik dan detail teknis berdasarkan apa yang saya alami kegagalan Krismon 1998 dan menghadapi strategi kita di krisis Corona tahun 2020 ini. Saya akan menguraikannya bagaimana cara kita agar kita bisa bertahan. Saya yakin mayoritas di antara kita omset kita turun, anjlok atau bahkan mungkin zero income gitu. Oke. Kita langsung saja kita lihat bagaimana saya berdasarkan pengalaman saya kurang lebih 30 tahun di dalam bisnis, saya akan menguraikan bagaimana kita bisa bertahan dan akhirnya nanti nyalip di tikungan ketika sudah recovery krisis Corona tahun ini. Nah, baik para sahabat, apapun bisnis kita, jenisnya, core bisnis kita, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, maka fundamental bisnisnya itu adalah ini. Yang pertama adalah omset gitu, atau revenue. Ini. Dan omset atau revenue ini ada omset yang naik gitu ya. Ada yang tetap, ada yang turun gitu ya. Setelah itu ada yang apalagi anjlok ya. Bahkan anjlok gitu ya. Atau bahkan ada yang zero income gitu ya. Oke, coba kita perhatikan satu persatu. Dalam kondisi krisis Corona seperti ini, masa ada sih yang omsetnya naik atau bahkan tetap? Tentu ada. Kita bisa lihat para pedagang, perusahaan yang bergerak di bidang alat kesehatan, di bidang bahan kimia, ya, seperti masker, hand sanitizer, dan seterusnya gitu ya, multivitamin. Barangkali mereka posisinya dinaik dan tetap gitu. Tapi kita tidak usah terlalu bahas lebih detail tentang itu. Coba kita perhatikan. Mayoritas di antara kita yang posisinya ada di sini, turun, anjlok, bahkan zero income gitu. Nah, saran saya, sahabat semuanya, tolong diukur ini posisi Anda di mana. Kalau dalam persepsi saya, barangkali ini turunnya sampai maksimal di angka 50%. Kalau sudah lebih dari 50% gitu ya, sampai 100% begitu ya, atau 99% lah, maka dia anjlok sudah. Kalau zero income ya berarti sudah turun 100%, nol gitu ya omsetnya. Nah, ini kaitannya kemana? Ketika Anda tahu turunnya 20%, 30%, 40% atau maksimal di 50%. Atau bahkan yang anjlok di atas 50% sampai 99% misalnya. Nah, dalam fundamental bisnis, ini kita sebut fundamental bisnis gitu ya. Itu setelah omset atau revenue, di dalamnya ada HVV, harga pokok, atau COGS gitu ya. Oke. Nah, gimana terapi kita terhadap hal ini? Nah, setelah revenue, omset, ada HPP, COGS, kalau dikurangkan inilah disebut profit bruto. Oke. Sampai di sini bisa kita pahami bersama ya. Nah, teman-teman, HPP atau COGS ini bisa kita kategorikan variable cost atau biaya yang tidak tetap. Karena apa? Karena HPP ini mengikuti omset kita. Kalau omset kita turun 50%, maka HPP akan turun 50%. Kalau omset kita anjlok sampai 80%, yang tertinggal hanya 20%, maka HPP-nya atau COGS-nya juga akan tersisa sebesar itu.
Nah, tapi kita bisa melakukan sesuatu atas HPP atau COGS ini. Gimana caranya? Ketika kita pembelian harga barang kita selama ini tunai, maka ketika anjlok kita bisa negosiasi untuk minta potongan harga. 55% sudah bagus misalnya, atau bahkan bisa dikasih 10% karena saat kondisi seperti ini cash is the king gitu ya. Itu kalau tunai. Terus gimana seandainya ternyata selama ini kita belanja harga pokok kita dengan cara hutang gitu atau tempo 1 bulan 2 bulan. Nah, maka strategi yang kedua di HPP ini bisa negosiasi kepada supplier kita dengan cara minta restrukturisasi. Ditunda pembayarannya sampai kita yakin bisa kapan mulai recovery lagi. 6 bulan atau 1 tahun misalnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kita sekarang lanjutkan. Poin yang ketiga, ini yang cukup penting. Ya. Cukup penting. Kenapa? Karena di sini ada biaya-biaya atau expense gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan atas biaya-biaya ini? Teman-teman, kenapa pentingnya Anda harus menghitung kalau turun berapa persen, anjlok berapa persen, atau bahkan karena sudah tutup, tutupnya ini bisa jadi sementara, atau mungkin tutup selamanya, sehingga zero income, maka perhatiannya nanti di sini, di biaya-biaya ini. Dalam pengalaman saya, biaya ini yang paling besar yang kita sebut fixed cost atau biaya tetap ada 3 hal. Yang pertama adalah biaya SDM, benar ya? Ini beban yang paling berat biasanya, biaya tetap. Kemudian ada biaya hutang, gitu ya. Syukur yang nggak punya hutang ya. Hutang ini bisa bank, gitu ya, bisa finance, gitu ya, bisa juga supplier misalnya. Setelah itu yang ketiga adalah biaya sewa. Ini yang paling besar. Kalau Anda online nggak ada sewa toko, sewa tempat, is okay gitu ya. Tapi 3 hal ini yang paling penting. Nah teman-teman, ini kaitannya ke sini tadi. Posisi Anda turun atau anjlok tadi. Maka pelototi satu persatu. Biaya SDM, misal Anda turun sampai 50% omsetnya. Maka biaya SDM ini harus perhatikan benar bagaimana caranya tanpa PHK tapi bisa turun 50%. Duh, kok gimana caranya kan gitu pertanyaannya gitu ya. Nah, bisa teman-teman. Buatlah biaya SDM ini dengan variable cost. Selain tentu kita bisa melakukan work from home gitu ya, kerja di rumah gitu ya. Juga bisa sementara dengan terpaksa kita harus rumahkan gitu ya. Kalau memang work from home, hitung bagaimana yang awalnya fix menjadi variabel. Poinnya, lakukan agar bagaimana biaya SDM itu turun 50% karena omset juga turun. Sehingga Anda makan sesuai yang bisa Anda potensi dapatkan dari omset itu. Gimana kalau turunnya sampai 80%, sisanya tinggal 20%? Bisa juga dilakukan di sini gitu ya. Gimana caranya lakukan dengan detail, dengan teliti, dibedah satu persatu sehingga biaya SDM ini turunnya berbanding lurus dengan turunnya potensi omset Anda. Nah, teman-teman, saya sudah lakukan di Hawa Gym Group gitu ya. Nanti kaitannya nanti di strategi atas omset ini. Bagaimana biaya SDM kami tanpa PHK bisa turun yang tersisa hanya 25% saja. Oke, saya lanjutkan sekarang hutang. Nah, ini hutang. Di video saya yang sebelumnya tentang restrukturisasi yang sudah diberikan keringanan oleh OJK itu, saya sudah jelaskan. Teman-teman yang masih punya hutang, sekali lagi yang Anda yang masih punya hutang, kalau yang nggak punya hutang, alhamdulillah, clear ya, nggak usah kita bahas. Yang punya hutang, apakah hutang di bank sebagai modal, pinjaman atas aset, atau kalau di finance, pinjaman mobil, pinjaman motor gitu ya, atau di supplier besar kita masih ada tunggakan hutang. Saran saya, hutang ini juga harus lakukan sama restrukturisasi. Sebesar berapa? Sebesar potensi income yang masih mungkin Anda dapatkan. Saya tinggal 20% omsetnya, berarti Anda harus lakukan hutangnya juga minimal senilai sisa 20%, kalau bisa lebih.
Bahkan tinggal 10% gitu. Jadi ada spare sisa gitu. Sehingga dengan demikian bisa bergerak. Dan ini peluangnya sangat besar karena sudah ada diatur oleh OJK. Tinggal kemauan, kesungguhan kita melakukannya. Biaya sewa, sama. Biaya sewa juga begitu. Bisa jadi yang sudah dibayar di muka, alhamdulillah. Tapi kalau jatuh temponya 1-2 bulan lagi jadi masalah. Maka negosiasi ke pemilik gedung. Nah, kalau misalnya kita sedang proses pembayaran, nah maka lakukanlah upaya bagaimana pembayaran yang misalnya bisa jadi belum selesai, itu disesuaikan dengan jangka waktu yang kita inginkan. Nah, oke. Sahabat, sampai di sini saya yakin sudah ada gambaran. Nah, poinnya begini. Ini biaya ini saya tidak berbicara spesifik tentang laba rugi, tapi di dalamnya mohon maaf, ada juga atas cash flow. Uang masuk dan uang keluar. Karena di sini biaya variabelnya cukup banyak. Tapi variabel cost ini kita tidak perlu bahas terlalu detail karena variabel cost ini mengikuti atas omset biasanya. Biaya marketing, biaya listrik, air, telepon dan lain sebagainya. Itu fix tapi jadi variabel nilainya karena mengikuti potensi income kita. Nah, teman-teman, pertanyaan berikutnya adalah gimana upaya kita ketika ini sudah kita fresh, katakanlah ya, kita sudah melakukan penghematan biaya SDM, hutang sudah kita restrukturisasi, biaya sewa juga sedemikian. Ini semua kita lakukan sudah sisa 30% misalnya. Dari potensi sebelumnya. Tapi ternyata sisa omset kita di sini tinggal 20% gitu. Gimana caranya? Nah, teman-teman semuanya, kalau Anda yang posisi di turun anjlok atau zero income. Saya ada beberapa entitas bisnis, perusahaan. Salah satunya yang bergerak di jasa fitness, Hawa Gym, Adam Gym, Master Gym. Zero income, 0. Kenapa? Karena memang sudah tutup total semuanya gitu. Terus gimana untuk menyiasati ini? Padahal di sini masih tetap ada ini. Beban atas SDM, hutang juga, dan ada biaya sewa yang cukup besar. Sama, saya lakukan ini semua restrukturisasi gitu ya. Ketika sudah dilakukan ternyata di sini masih muncul nilainya gitu ya. Terus gimana caranya sementara ini zeronya income kita sudah 0. Sementara di sini masih ada tanggungan. Nah, yang saya lakukan adalah core bisnis saya yang lain ternyata ada potensi. Apa itu? Penjualan. PT Semangat Penjualan Indonesia jual alat fitness, ternyata dalam kondisi seperti ini, omsetnya potensinya tetap. Atau bahkan ada, saya riset, tanya ke direkturnya, tanya kepada timnya, potensinya permintaannya meningkat, Pak. Maka fokuskanlah genjot yang ada potensi di sini. Genjot habis, fokus di sini untuk membackup yang masih jalan 30%. Sementara di sini 0. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, saya masih pemula. Nggak ada potensi lainnya, bahkan zero income hampir atau anjlok sisa tinggal 20-30%. Sementara di sini saya belum lakukan apapun, maka cepat lakukan. Kalau sudah dilakukan, setelah itu di sini nilainya lebih kecil daripada di sini, maka Anda harus segera lakukan survival mode, lakukan agility gitu ya. Lakukan sesuatu dengan cepat, dengan cermat, cari peluang potensi lain yang bisa menutup kekurangan atas omset yang masih jauh lebih kecil, atas pendapatan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya ini. Apa itu ya? Anda harus bisa jualan apa yang sekarang lagi dicari. Masker, hand sanitizer, multivitamin, dan lain-lain sebagainya. Cari peluang itu, maka harus cepat dengan segera. Jualan yang sekarang sedang dicari oleh orang lain untuk menutupi kekurangan atas potensi pendapatan. Sama ketika Pak saya sudah zero income, karyawan saya hanya 2-3 orang sudah nggak bisa saya penuhi, saya udah tutup total, gimana caranya? Nah, yang penting sahabat semuanya, dalam kondisi seperti ini poinnya gimana caranya kita bisa bertahan. Kalau kita bisa bertahan, begitu nanti mulai recovery, maka kita bisa dengan segera menyalip di tikungan. Tapi ketika Anda mengeluh, Anda merasa ini sudah takdir sehingga Anda tidak berbuat, ya sudah Anda menikmati kondisi ini,
maka Anda tambah nyungsep, tambah berat. Poinnya gimana caranya bisa bertahan. Oleh karena itu, pesan saya ini penting. Kalau Anda single factor, sendirian gitu ya, tim Anda tidak bisa berbuat terlalu banyak, maka mulai sekarang cepat dengan segera hitung. Berapa potensi turunnya pendapatan Anda? Berapa persen? Anda pastikan hitung, setelah itu plototi satu persatu. Fixed cost dan variable cost. Yang tahap awal variable cost, saran saya yang 3 hal itu tadi. Oke, setelah ketemu, harus fixed cost ini harus bisa senilai potensi pendapatan Anda. Kalau tidak, maka cepat cari upaya seperti yang saya sarankan tadi. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi. Lakukan dengan segera. Sampai hari ini kita belum pernah tahu ya. Hari ini tanggal 12 April 2020, belum pernah tahu nanti recovery-nya bisa bulan depan, Mei, bisa Juni, bisa Juli. Siapkah kita menghadapi the brutal fact ini, fakta-fakta brutal yang terjadi? Poinnya, pahami fundamental bisnis, apapun bisnis Anda, di posisi mana bisnis Anda, pasti ini berlaku. Oke, para sahabat, ini saya menjelaskan berdasarkan kegagalan saya pengalaman di Krismon 1998. Dan sepanjang itu sampai hari ini, saya memang seorang entrepreneur. Darah saya darah pedagang. Sehingga pengalaman inilah yang saya tuangkan. Jika sahabat masih ada pertanyaan yang belum bisa dipahami, silahkan di komentar link ini, silahkan ajukan pertanyaan itu. Nanti kita bisa lanjutkan obrolan kita untuk sharing. Karena pengalaman saya ketika saya berbicara tentang restrukturisasi hutang ini, itu banyak sekali yang tahu WA saya, terus japri saya, dan akhirnya sharing, dan ternyata banyak sekali yang belum paham tentang itu. Alhamdulillah banyak terbantu. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat para sahabat. Wassalam, semangat Pak.